Bayangkan sebuah pesawat raksasa, nyaris tak terdeteksi radar, melayang di atas Pasifik dengan muatan senjata nuklir dan rudal jarak jauh, siap menyerang target sejauh ribuan kilometer. Inilah Xi'an H-20, pesawat pembom strategis siluman pertama yang dikembangkan oleh China. Bagi dunia pertahanan global, kemunculan H-20 bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tetapi juga tanda perubahan keseimbangan kekuatan militer dunia. H-20 diperkirakan menjadi kartu truf utama militer China dalam menghadapi dominasi udara Amerika Serikat yang selama ini bertumpu pada B-2 Spirit dan kini B-21 Raider. Pengembangan H-20 sendiri telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade secara rahasia oleh XAC, Xi'an Aircraft Corporation, dan AVIC, Aviation Industry Corporation of China, sebagai bagian dari program modernisasi militer besar-besaran China. Proyek ini menjadi bagian dari ambisi Presiden 11 Jinping untuk menjadikan PLA, Tentara Pembebasan Rakyat, sebagai kekuatan militer kelas dunia pada tahun 2049. Secara desain, H-20 mengusung konfigurasi flying wing mirip dengan B-2 Spirit, dengan struktur bodi yang menyatu tanpa ekor vertikal. Ini merupakan bentuk paling ideal untuk menekan jejak radar, atau RCS, radar cross-section. Kombinasi bahan komposit ringan, lapisan penyerap radar, dan bentuk permukaan halus menjadikannya sulit dilacak oleh sistem radar konvensional. Analisis citra satelit dan bocoran foto menunjukkan bahwa H-20 memiliki bukaan sayap besar dan kemungkinan mampu melakukan penerbangan jarak jauh antar benua tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Bentuk intake udara yang tersembunyi di bagian atas bodi juga memperkecil potensi terdeteksi oleh radar berbasis darat maupun udara. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari China, beberapa analis militer meyakini bahwa desain aerodinamis H-20 adalah hasil kombinasi antara teknologi China sendiri dan hasil reverse engineering dari pesawat Barat dan Rusia. Salah satu keunggulan utama dari H-20 adalah kemampuannya terbang sangat jauh, bahkan melampaui garis pertahanan Pasifik Barat. Diperkirakan H-20 mampu menempuh jarak tempur antara 8.000 hingga 12.000 km. Mesin yang digunakan kemungkinan adalah WS-10, atau versi lanjutannya WS-15 yang dimodifikasi untuk penerbangan siluman. Mesin ini didesain agar menghasilkan emisi panas rendah, yang artinya sulit dideteksi oleh sensor inframerah musuh. Dengan kecepatan subsonik tinggi dan kemampuan terbang di ketinggian optimal, H-20 bisa menyusup jauh ke wilayah lawan, menjatuhkan senjata, dan kembali tanpa terdeteksi. China memang mengutamakan jarak dan kemampuan stealth dibanding kecepatan supersonik untuk pesawat ini, karena peran utamanya adalah sebagai platform pengebom strategis, bukan pencegat atau dogfighter. Bahkan, analis AS menilai bahwa H-20 bisa menjangkau Pulau Guam dan instalasi militer AS di Jepang dan Korea Selatan dari daratan China, tanpa harus melewati sistem pertahanan udara canggih musuh. Dari segi daya gempur, H-20 disebut mampu membawa 10 hingga 20 ton senjata di ruang bom internal. Ini termasuk rudal jelajah hipersonik, rudal berkemampuan nuklir, dan bom presisi berpemandu GPS atau laser. Keberadaan ruang senjata internal juga menjadi strategi untuk mempertahankan profil siluman. Tak hanya itu, H-20 diduga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih, termasuk jammer radar, sistem anti-serangan rudal, dan avionik generasi kelima. Radar AESA, Active Electronically Scanned Array, kemungkinan besar tertanam di hidung pesawat, memungkinkan pilot mendeteksi ancaman dari jarak jauh sekaligus mengarahkan rudal tanpa membuka posisi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa H-20 juga akan menggunakan teknologi data link generasi terbaru untuk terkoneksi dalam jaringan tempur PLA, termasuk satelit, kapal induk, dan drone siluman, membentuk konsep sistem tempur terintegrasi. Kehadiran H-20 membuat negara-negara besar dunia, terutama Amerika Serikat dan Jepang, meningkatkan kewaspadaan. Dengan kemampuan menjangkau Pulau Guam dan bahkan daratan Australia, H-20 menjadi ancaman nyata terhadap pangkalan militer sekutu AS di Indo-Pasifik. Banyak yang menganggap pesawat ini sebagai kunci dalam strategi Anti-Access Area Denial, A2ED, China, yang bertujuan mencegah intervensi militer asing di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan. Amerika bahkan mempercepat pengembangan dan produksi B-21 Raider sebagai tandingan langsung H-20. Di saat yang sama, Jepang meningkatkan sistem pertahanan udara, dan Australia memperkuat jaringan radar jarak jauh. Dunia tak lagi melihat China hanya sebagai peniru teknologi, melainkan sebagai inovator militer yang mampu mengejutkan panggung global.
Meski belum secara resmi diperkenalkan, H-20 kerap dibandingkan dengan dua pesawat pembom strategis Amerika, B-2 Spirit dan B-21 Raider. Dari segi desain, H-20 terlihat menyerupai B-2, tetapi Cina diakini menambahkan berbagai pembaruan berdasarkan ancaman militer modern. B-21 mungkin masih lebih unggul dari sisi stealth dan integrasi AI, namun H-20 lebih fokus pada daya jelajah dan kemampuan mengancam aset musuh di jarak jauh. Perbedaan paling menonjol adalah pada filosofi penggunaan. AS menekankan dominasi global dengan kemampuan penyerangan cepat dan presisi tinggi, sedangkan Cina menggunakan H-20 sebagai alat penghalang dan simbol kekuatan strategis regional. Yang jelas, H-20 telah memasuki Liga Bomber Siluman kelas berat, dan kehadirannya akan memperkuat dominasi PLA di kawasan Indo-Pasifik secara signifikan. Jika H-20 benar-benar diperkenalkan secara publik pada tahun 2025 atau 2026, maka dunia akan menyaksikan masuknya pemain baru dalam kompetisi bomber siluman strategis global. Teknologi dan kekuatan yang dibawanya tidak hanya akan mengubah wajah kekuatan udara Cina, tapi juga memaksa negara-negara tetangga untuk menyesuaikan postur pertahanan mereka. Indonesia, India, Filipina, Australia, dan seluruh kawasan ASEAN perlu mencermati dinamika ini secara serius. H-20 bukan sekadar pesawat, melainkan simbol kebangkitan militer Cina ke level superpower sejati. Dengan kecanggihan yang terus disempurnakan dan integrasi ke dalam strategi pertahanan jangka panjang PLA, pesawat ini akan menjadi penentu utama dalam konflik masa depan di kawasan Asia Pasifik.